Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah kerajaan Bedulu. Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai abad ke-14 yang memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejang atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Diperkirakan, kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Penguasa terakhir kerajaan Bedulu atau Dalem Bedahulu menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Gajah Mada, namun berakhir dengan kekalahan Bedulu. Perlawanan Bedulu kemudian benar-benar padam setelah pemberontakan keturunan terakhirnya atau Dalem Makambika berhasil dikalahkan tahun 1347. Sejarah berdirinya kerajaan Bedahulu. Pada abad keempat di Champa, Muangtai bertahta Raja Badawarman. Beliau diganti oleh anaknya bernama Manorathawarman. Selanjutnya Rudawarman. Anak Rudawarman bernama Mulawarman merantau, mendirikan kerajaan Kutai. Mulawarman diganti Aswawarman. Anaknya bernama Purnawarman mendirikan kerajaan Tarumanegara. Anak Punawarman bernama Mauli Warmadewa mendirikan kerajaan Sriwijaya. Anak Mauli Warmadewa bernama Sri Kesari Warmadewa pergi ke Bali. Pertama-tama mendirikan Pura Merajan Salonding dan Dalem Puri di Besaki. Raja-raja Bedahulu antara lain 1. Sriwira Dalem Kesari Warmadewa 882 hingga 913. Yang kedua, Sri Ugrasena 915 hingga 939. Yang ketiga, Agni Tabanendra Warmadewa. Yang keempat, Chandrabaya Singa Warmadewa 960 hingga 975. Yang kelima, Jana Sadu Warmadewa. Yang keenam, Sriwijaya Mahadewi. Yang ketujuh, Darmo Dayana Warmadewa atau Udayana 988 hingga 1011. Yang kedelapan, Gunapriya Dharmapatni atau bersama Udayana 989 hingga 1001. Yang kesembilan, Sri Ajna Dewi Sri Marakata 1022 hingga 1025. Yang ke-10, anak bungsu 1049 hingga 1077. Yang ke-11, Sri Maharaja Sri Walaprabu 1079 hingga 1088. Yang ke-12, Sri Maharaja Sri Saka Lendukirana 1088 hingga 1098. Yang ke-13, Sri Suradipa 1115 hingga 1119. Yang ke-14, Sri Jaya Sakti 1133 hingga 1150. Yang ke-15, Raga Jaya Sri Maharaja Aji Jaya Pangus 1178 hingga 1181. Yang ke-16, Ajaya Deng Jaya Ketana. Yang ke-17, Aji Eka Jaya Lancana. Yang ke-18, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Yang ke-19, Parameswara. Yang ke-20, Adi Dewa Lacana. Yang ke-21, Mahaguru Darmotungga Warmadewa. Yang ke-22, Walajaya Kertaningrat atau Sri Masula Masuli atau Dalem Buncing. Yang ke-23, Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Dalem Bedahulu 1332 hingga 1343. Yang ke-24, Dalem Tokawa
1343 hingga 1345. Yang ke-25, dalam makam Bika 1345 hingga 1347. Yang ke-26, dalam Madura. Sri Kesari Warmadewa diganti Cabda Rabaya Singa Warmadewa, diganti Wijaya Mahadewi, diganti Udayana, menurunkan 2 putra, yaitu Airlangga dan anak bungsu. Pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten dikisahkan pada tahun 1337. Raja Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Sri Gajah Waktera atau Sri Topolung mulai berkuasa di Pulau Bali. Beliau sangat bijaksana serta adil dalam mengendalikan pemerintahan dan taat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Beliau terkenal sebagai seorang pemberani serta sangat sakti. Dalam pemerintahannya, beliau mengadakan pergantian sejumlah pejabat pemerintahan, antara lain Kesenepatian Kuturan yang dijabat Ki Dalang Camok diganti oleh Ki Mabasa Sinom. Yang kedua, Kesenepatian Danda yang dijabat Ki Kuda Langkat-Langkat diganti oleh Ki Bima Sakti. Yang ketiga, dibentuk Kesenepatian baru, yaitu Kesenepatian Manyiringin dipegang oleh Ki Lembulateng. Yang keempat, Perutusan Siwa Raja Manggala yang dulu tinggal di Dewastana kini digeser ke Kunjarasana. Yang kelima, Perutusan Pendeta Siwa Sewaratna yang dulu tinggal di Triana kini dipindahkan ke Dharma Hanyar. Yang keenam, Dang Upadhyaya Pujayanta yang dijabat pendeta di Biharanasi diganti oleh pendeta Dang Upadhyaya Dharma. Yang ketujuh, dibentuk pejabat Makarun di Hyang Karamus yang dipegang oleh Ki Panji Sukaningrat. Yang kedelapan, dibentuk 2 buah perutusan, yaitu di Buruan yang dipegang oleh Sira Mahaguru dan di Buhara Bahung yang dipegang oleh Dang Upadhyaya Kangka. Beliau mengangkat seorang mangku bumi yang gagah perkasa bernama Ki Pasung Griris yang tinggal di desa Tangkulak dekat istana Bedahulu di mana Raja Astasura bersemayam. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di desa Belah Batu. Para menterinya disebutkan antara lain: 1. Krian Pasung Grigis, jabatan mangku bumi di Tengkulak. 2. Ki Kebo Iwa, jabatan patih. Yang ketiga, Ki Girikmana, jabatan menteri di desa Loringgiri Ularan atau Buleleng. Yang keempat, Ki Tambiak, jabatan menteri di desa Jimbaran. Yang kelima, Ki Tanjung Tutur, jabatan menteri di desa Tenganan. Yang keenam, Ki Buahan, jabatan menteri di desa Batur. Yang ketujuh, Ki Tunjung Biru, jabatan pertanda di desa Tianyar. Yang kedelapan, Ki Kopang, jabatan pertanda di desa Seraya. Yang kesembilan, Ki Wulangsari, jabatan pertanda di desa Taro. Yang kesepuluh, Ki Guduk Basur, jabatan Tumenggung. Yang ke-11, Ki Kalambang, jabatan Demu. Yang ke-12, Ki Kalagemet, jabatan Tumenggung di desa Tangkas. Yang ke-13, Ki Buahan di Batur. Yang ke-14, Ki Walung Singkal di desa Taro. Demikianlah para menteri Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang sebagian besar diantaranya adalah keturunan Sang Ratu Ugrasena, leluluh Sanjaya Wamsa, kesatria Kalingga. Keturunan belia sangat berani sehingga terus menduduki jabatan penting sebagai panglima perang sampai pemerintahan Gelgel dan bergelar Jelantik. Beliau terkenal sebagai Arya Ularan Panglima Dulang Mangap
atau pasukan inti kerajaan Gelgel yang menaklukkan Blambangan dan Jelantik Bogol, terkenal sebagai pahlawan perang Pasuruan. Bathara Sri Astasura Ratnabumi Banten adalah seorang penganut agama Buddha yang taat terbukti pada tahun 1338 Masehi. Beliau banyak mendirikan tempat-tempat suci agama Buddha. Dalam melaksanakan ibadah keagamaan, beliau sering melaksanakan persembahyangan di Pura Besaki dengan didampingi para menteri dan pendeta Siwa Buddha. Candi Gunung Kawi, peninggalan Kerajaan Bedulu. Keadaan yang berlangsung aman dan tentram tersebut tiba-tiba terancam karena sikap dari Raja Sri Astasura Ratnabumi Banten yang menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Ratu Majapahit Tribuana Wijaya Tunggadewi, meskipun beliau adalah keturunan Majapahit. Alasan beliau bersikap demikian karena Bali sudah dari dahulu di bawah lindungan Kerajaan Daha. Hubungan antara Kerajaan Bali dan Kerajaan Daha sudah berlangsung sejak pemerintahan Raja Putri Ganapriya Dharmapatni yang memerintah Bali pada tahun 989 hingga 1001 Masehi. Karena hubungan inilah, maka Bali mengadakan perlawanan terhadap Kerajaan Singasari tahun 1222 Masehi. Namun Bali baru dapat ditaklukkan pada tahun 1284 Masehi oleh Prabu Kertanegara. Selanjutnya, karena runtuhnya Kerajaan Singasari oleh Jayakatwang tahun 1292, maka Bali kembali menjadi pengawasan Kerajaan Daha. Pada tahun 1293, Kerajaan Daha mengalami keruntuhan karena serangan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga Bali langsung dikuasai oleh Raja Majapahit. Goa Gajah, peninggalan Kerajaan Bedulu. Keputusan Bathara Sri Astasura Ratnabumi Banten untuk menentang Majapahit tercetus dalam rapat dengan para menterinya, di mana keputusan tersebut akibat pengaruh dari Menteri Pertahanan atau Senopati Danda yang bernama Ki Bima Sakti, yang di Majapahit terkenal dengan nama Werkodara. Adapun politik pemerintah Bathara Sri Astasura Ratnabumi Banten sekarang sungguh sangat berbeda dibandingkan yang sudah-sudah. Bahkan beliau sekarang bersikap membangkang dan tidak mau menghiraukan perintah-perintah dari Majapahit. Karena sikap beliau tersebut, maka beliau dijuluki Raja Bedahulu. Beda artinya berbeda pendapat, dan hulu berarti atasan. Tegasnya raja ini melepaskan diri dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit sebagai atasan yang dulu mengangkatnya. Sikap dan perilaku raja ini didengar oleh Ratu Majapahit. Karena itu, Ratu Tribuana Tunggadewi menjadi marah besar, sehingga beliau merencanakan untuk mengirim pasukan besar ke Bali di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan Panglima Arya Damar atau Aditya Warman. Untuk lebih jelasnya, bahwa Raja Bali diangkat oleh Singasari dan Majapahit dapat diuraikan sebagai berikut. Setelah akhir pemerintahan Raja Kembar, Mahasora dan Mahasori, atau yang lebih dikenal dengan Raja Masula Masuli, yang menjadi Raja Bali adalah Sri Hyang Ninghyang Adidewa Lencana tahun 1260 hingga 1286 Masehi. Pada masa pemerintahan raja ini, Bali diserang dan dikuasai oleh Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara. Raja Adidewa Lencana kemudian ditangkap dan dibawa ke Singasari tahun 1286 Masehi. Sejak itulah Bali menjadi kekuasaan Kerajaan Singasari. Dengan dikuasainya Bali oleh Singasari, maka pengangkatan raja-raja Bali selanjutnya dilakukan oleh Raja Singasari. Namun demikian, karena Kerajaan Singasari runtuh akibat penyerangan dari Prabu Jayakatwang yang menyebabkan Prabu Kertanegara gugur, maka selanjutnya
Pengangkatan Raja Bali dilakukan oleh Majapahit yang merupakan penerus dari Kerajaan Singasari. Raja Bali pertama yang diangkat oleh Prabu Kertanegara adalah Ki Krian Demung yang berasal dari Jawa Timur, yang kemudian digantikan oleh putranya Ki Kebo Parut. Berikutnya yang menjadi Raja Bali adalah Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru 1324 hingga 1328 Masehi. Beliau diangkat oleh Raja Majapahit, yaitu Prabu Jayanegara atau Kalagemet. Yang menggantikan beliau adalah putranya sendiri, yaitu Sri Tarunajaya dengan gelar Sri Walajaya Kertaningrat 1328 hingga 1337 Masehi. Sesudah beliau meninggal dunia, maka digantikan oleh adiknya, yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang berarti raja yang berkuasa, tahun 1337 hingga 1343. Mitos tentang Raja Bedahulu. Suatu hari, Raja Sri Topalung, Raja Bali kuno terakhir, bertamasya ke daerah Batur, diiringi patih Ki Pasungrikis. Tiba di Panelokan, sang raja diuji oleh sang patih. Paduka, jika Paduka benar sakti dan dapat melepaskan jiwa dari raga, mohon tunjukkanlah pada hamba, kata si Pasungrikis. Permohonan Ki Pasungrikis dikabulkan. Sang raja pun bersemadi. Beberapa saat kemudian, kepala sang raja lepas dari raganya. Kepala Sri Tapolung diceritakan meleset ke surga. Ki Pasungrikis kini hanya menghadapi badan rajanya tanpa kepala. Setelah lewat 3 hari, kepala Sri Tapolung belum kembali juga. Ki Pasungrikis mulai khawatir. Kebetulan saat itu ada seekor babi lewat. Babi itu pun dipenggal dan kepala babinya itu disatukan dengan raga Sri Tapolung. Tak dinyana, beberapa saat kemudian, kepala Sri Tapolung kembali. Mengetahui kepalanya diganti dengan kepala babi, sang raja pun murka dan mengutuk orang-orang Bali Aga. Karena berkepala babi, sang raja kemudian dijuluki Bedahulu atau Bedamuka atau beda kepala. Mitologi ini masih tertanam kuat di kalangan masyarakat Bali hingga kini. Mitos raja berkepala babi ini memang kerap diceritakan sebagai dongeng ataupun cerita dalam suatu pementasan drama. Cerita Raja Bedahulu ini secara lebih kritis. Cerita raja berkepala babi ini dipersepsikan sebagai simbolisasi dari sikap Raja Bali kuno terakhir yang tidak mau mengakui supremasi kekuasaan Majapahit. Sang raja ingin menempatkan Bali sebagai kerajaan berdaulat dan merdeka, terbebas dari cengkeraman kekuasaan luar. Interpretasi ini kemudian didukung dengan hasil penelitian para sejarawan dan arkeolog dalam sejumlah sumber-sumber Bali kuno. Raja Sri Tapolung disebut-sebut sebagai raja yang kuat, bervisi, disegani dan dihormati rakyatnya. Raja ini diberi gelar sebagai Sri Astasura Ratna Bumi Banten, penguasa Bali yang memiliki 8 kekuatan dewa. Sikap inilah yang dipandang Majapahit berbahaya bagi ambisi kerajaan itu, menguasai Nusantara. Karenanya, Bali kemudian dijadikan target utama untuk ditundukkan. Melalui tipu muslihat sang patih Gajah Mada, Bali berhasil ditaklukkan. Penaklukan oleh Majapahit tidak serta-merta membuat rakyat Bali kuno mengakui kekuasaan Majapahit di Bali. Malah sebaliknya, gelombang perlawanan tiada surut di Pulau Mungil ini. Hingga akhirnya terjadi negosiasi politik antara penguasa Majapahit dengan orang-orang Bali Aga untuk memadamkan perlawanan. Namun, Majapahit tampaknya menyadari benar kecintaan rakyat Bali terhadap rajanya yang terakhir masih sangat dalam.
Sisa peninggalan kerajaan Bedahulu. Perlawanan kerajaan Bedahulu terhadap Majapahit oleh legenda masyarakat Bali dianggap melambangkan perlawanan penduduk Bali asli atau Bali Aga terhadap serangan Jawa atau Wong Majapahit. Beberapa tempat terpencil di Bali masih memelihara adat istiadat Bali Aga. Misalnya di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Desa Tronganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, serta di desa-desa Sembiran, Cempaka Sidatapa, Pedawah, Tigawas, dan Padang Bulia di Kabupaten Buleleng. Beberapa objek wisata yang dianggap merupakan peninggalan kerajaan Bedulu antara lain adalah Pura Jero Agung, Samuan Tiga, Goa Gajah, dan Pura Bukit Sinunggal. Kawasan Bedahulu dan Pejeng di utara Gianyar tercatat dalam sejarah berbagai pusat pemerintahan sebelum zaman Majapahit, sedangkan Samlangan di timur. Gianyar adalah pusat pemerintahan saat awal kekuasaan Majapahit merangkul Bali. Goa Gajah Baru ditemukan kembali pada tahun 1923. Walaupun Goa Gajah dan Bedahulu yang sekarang menjadi Goa Gajah dan Bedahulu telah disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama, ditulis pada tahun 1365 Masehi. Pada tahun 1954, ditemukan kembali kolam pertitaan di depan goa yang kemudian disusul dengan pemugaran dan pemasangan kembali area-area pencuran yang semula terletak di depan goa dalam keadaan tidak lengkap. Kekunoan Pura Goa Gajah dapat dibagi menjadi dua bagian. Lokasi Pura Goa Gajah yang di kalangan penduduk setempat lebih dikenal dengan nama Pura Goa, terletak di sebelah barat desa Bedahulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar, kira-kira 27 km dari Denpasar. Di dinding goa terdapat juga prasasti singkat yang berbunyi Kumon dan Sahi Wangsa, yang menurut tipe hurufnya diduga berasal dari abad ke-11 Masehi. Di sebelah barat goa, di dalam sebuah bangunan, terdapat sebuah arca jongkok, Ganesha dan arca Menbrayut, yang di dalam mitologi agama Buddha dikenal sebagai Hariti atau penyelamat anak-anak. Tengkorak itu keluarga Raja Bedahulu. Tim arkeologi terus melakukan galian di areal ditemukan tengkorak oleh warga Banjar Watulumbang, Bedulu, Belah Batu. Penggalian hingga 9 titik hingga Selasa 29 Juni. Kemarin kian bertambah jumlah benda prasejarah ditemukan. Selain pernak-pernik, juga ditemukan tembok dari batu bata khas Majapahit. Dugaan sementara di sanalah pusat kerajaan Raja Bedahulu yang selama ini misterius. Tengkorak itu kemungkinan salah satu bagian kerangka keluarga Raja Bedahulu. Namun perlu dikaji lebih lanjut. Arah penelitian arkeologi kami memang ke pengungkapan misteri letak pusat kerajaan Bedahulu, yang bisa disimpulkan sementara berdasarkan temuan pernak-pernik benda prasejarah seperti gerabah, pecahan stupa, kapak batu, perunggu, dan manik-manik. Di lokasi itu pernah ada aktivitas manusia prasejarah. Sedangkan pondasi tembok yang lebarnya 1,5 meter diperkirakan bagian dari tembok Puri Raja Bedahulu. Diakui selama ini di wilayah Bedulu banyak ditemukan peninggalan Raja Bedahulu, namun belum ditemukan lokasi pusat kerajaannya. Dikaitkan dengan tradisi yang dianut warga setempat, baginya kemungkinan besar lokasi galian itulah pusat kerajaan Bedahulu sebelum runtuh lalu dikuasai Majapahit sekitar tahun 1343. Lokasi galian itu sejak leluhur warga Belutumbang dikenal sangat angker. Tak ada warga yang berani bicara ngawur di sana. Wanita yang menstruasi menghindari melintas dan jangan coba-coba buang air kencing atau berak.
Yang melanggar dipastikan linglung tidak tahu jalan pulang. Jelasnya, seraya menyebut sejumlah nama warga yang pernah jadi korban. Bukti kuat itu lokasi kerajaan, sebut Oka Astawa, nama Pura Jero Agung bersebelahan dengan lokasi temuan. Sedangkan Subak Selatan Pura itu disebut Subak Delot Jero. Bukti lain kekhasan upacara di Pura Jero Agung, mendak Betara Jawa dan menaikkan damar kurung di atas penjor. Konon, sinar damar kurung itu bisa dilihat dari Jawa. Sedangkan bagian akhir upacara mengaturkan daging ayam jantan yang kalah diadu, itu simbolis dari runtuhnya berdahulu oleh Majapahit. Tenganan Pegeringsingan. Sejarah Tenganan merupakan salah satu dari beberapa desa kuno di Bali yang biasanya disebut Bali Aga. Ada beberapa versi tentang sejarah tentang desa Tenganan. Ada yang mengatakan kata Tenganan berasal dari kata tengah atau ngatengahang, yang berarti bergerak ke daerah yang lebih dalam. Penurunan kata ini berhubungan dengan pergerakan orang-orang desa dari daerah pinggir pantai ke daerah pemukiman, di mana posisi desa ini adalah di tengah-tengah perbukitan, yakni Bukit Barat atau Bukit Kauh dan Bukit Timur atau Bukit Kangin. Versi lain mengatakan bahwa orang-orang Tenganan berasal dari desa Paneges, Gianyar, tepatnya Bedahulu. Berdasarkan cerita rakyat, dulu Raja Bedahulu kehilangan salah satu kudanya. Orang yang mencarinya ke timur dan sang kuda ditemukan tewas oleh Ki Pati Tanjung Biru, tangan kanan sang raja. Atas loyalitasnya, sang raja memberikan wewenang kepada Ki Pati Tanjung Biru untuk mengatur daerah itu selama aroma dari Aikaryon kuda tersium. Ki Pati seorang yang pintar. Ia memotong karyon menjadi potongan-potongan dan menyebarkannya sejauh yang dia bisa lakukan. Dengan demikian, dia mendapatkan daerah yang cukup luas. Kata Pegeringsingan diambil dari kata geringsing. Geringsing adalah produk tenun tradisional yang hanya dapat ditemukan di Tenganan. Geringsing dianggap sakral, yakni menjauhkan kekuatan magis jahat atau black magic. Geringsing diturunkan dari kata gering, yang berarti sakit, dan sing, yang berarti tidak. Lokasi Tenganan Pegeringsingan terletak di Kecamatan Manggis, sekitar 65 km dari Denpasar atau Bandar Udara Internasional Bali, dekat dengan Canda Disa. Dalam kerajaan Bali kuno, di tanah inilah Ki Pati Tanjung Biru memperoleh kuasa sebagai menteri kerajaan. Masa itu, Bali dipimpin oleh putra Sri Musala Masuli yang bernama Sri Gajah Waktra dengan gelar Dalem Bedahulu atau Sri Astasura Ratnabumi. Dengan kesaktian dan kebijaksanaannya, Bali pada waktu itu diperintah dengan adil dan tentram. Dalam pemerintahannya, Bali dibantu para menteri yang patuh memegang perintah sang raja, disiplin, dan sakti mandraguna. Di antaranya, Ki Pasunggriggis sebagai Mahapatih berkuasa di Tengkulak, Ki Kebo Iwa sebagai patih muda berkedudukan di Belah Batu, Ki Tunjung Tutur mengambil tempat di Tianyar, Ki Tunjung Biru berada di Tenganan, Ki Tambiak di Jimbanan, Ki Buan di Batur, Ki Kopang di Seraya, Ki Walung Singkal di Taro. Para menteri inilah yang selalu menjaga tanah Bali. Dari sinilah timbul cerita bahwa orang-orang Tenganan berasal dari Bedahulu, Gianyar. Suatu kali, Raja Dalem Bedahulu kehilangan salah satu kuda kesayangannya. Di manakah kuda itu meringkik? Raja berniat hati agar kuda itu ditemukan. Maka diperintahlah orang-orang Bedahulu untuk mencarinya ke timur Bali, di bawah pimpinan Ki Pati Tunjung Biru. Di tanah inilah pada akhirnya kuda itu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh Ki Pati. Atas kesetiaan dan kerja keras Ki Tunjung Biru, maka sang raja memberikan wewenang untuk mengatur dan menguasai daerah tempat kuda itu ditemukan. Wilayah yang bisa dikuasai sejauh aroma bangkai kuda itu bisa tercium.
Berkat kepintaran Kipatih, dipotong-potonglah bangkai kuda itu dan disebarkan sejauh mungkin, sehingga sang menteri kerajaan bisa mendapatkan daerah kekuasaan yang cukup luas. Teganan pun menjadi tempat kekuasaan Kipatih Tunjung Biru hingga masa ekspedisi Gajah Mada ke Bali. Di manakah Ki Tunjung Biru membakar semangat laskar perang Bali Aga ketika Gajah Mada menyerang Bali? Di sini di tengah-tengah Bukit Tenganan, kupercayai Ki Tunjung Biru gugur sebagai kesatria sejati melawan serangan pasukan Majapahit dari pintu gerbang timur Pulau Bali. Jika aku Tenganan, kudapati pandan-pandan itu tengah berduri, meruncing pada tepi-tepi daunnya yang menyirip hijau. Siapakah yang menjadikan pandan-pandan itu tumbuh menyuburi peringsingan? Kupercayai ini sudah menjadi titah Dewa Indra sebagai dewa tertinggi dalam dunia peperangan. Di tanah Tenganan, Dewa Indra selalu dihormati dengan ritual perang geret pandan. Warga percaya bahwa mereka adalah keturunan kesatria perang dari tanah suci India. Setajam apakah duri-duri itu akan menggeret kulit tubuhmu? Setajam hatimu untuk selalu menjaga tradisi perang yang penuh dengan kedamaian itu. Nah, duri-duri itu telah menunggumu untuk beryuda di atas arena perang tradisional. Juga temeng ata atau sejenis tumbuhan pakis yang merambat. Bukankah telah lama merindukannya? Perisai yang akan melindungimu nanti dari geretan duri pandan lawan. Sudah siapkah dirimu bersetubuh dengan duri-duri itu? Pada sasi kelima, tepat di hari raya Sambah Perang Pandan kembali berkobar. Arena yang selalu jadi riuh itu telah menanti laki-laki pemberani sebagai laskar kesatria perang. Di arena perang itulah, pemuda-pemuda Tenganan akan membuktikan bahwa raga dan jiwa mereka betul-betul kuat mempertahankan tradisi yang telah berurat akar. Tajamnya duri pandan Tenganan tak lalu membuatnya jadi takut jika menghujani punggungnya yang menegak matahari. Sakitkah ketika duri-duri itu menggaret kulit punggungnya? Kepokan daun pandan berduri itu akan menjadi saksi bahwa tubuhmu betul-betul kuat menahan sakit dan perih sesaat. Jikapun punggungnya itu nanti berdarah, tak lalu membuatnya meringis kesakitan. Mereka kini tahu keteguhan hatinya betul-betul diuji di laga perang. Semangat akan makin menyala untuk menggores punggung lawan ketika bahu bajang-bajang dari celah jendela di atas rumah punggung itu memberinya sorak dalam senyum yang menggoda. Siapakah yang akan mencabuti duri-duri itu pada punggungnya yang memerah? Ketika duri-duri itu dicabuti satu persatu, tarian perang pun telah usai. Perang Pandan selalu berakhir dengan damai. Bagiku tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Demikian cerita tentang sejarah kerajaan Bedulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.